Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Ketut Sudiro Premana dengan NPM 2014231022 akan menjelaskan tentang materi permutasi, kombinasi, dan peluang. Langsung saja kita ke materi. 1. Apakah itu permutasi? Adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Misalnya 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3,1 dan 3,1,2. Yang terakhir, peluang adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, matahari yang masih terbit di timur sampai sekarang. Kita ke rumus permutasi kombinasi. Yang pertama, rumus permutasi itu ada 3. Rumus untuk permutasi adalah PR dari N sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Rumus untuk permutasi siklus adalah ada 2, yaitu duduk melingkar dan duduk berjajar. Untuk duduk berjajar sama dengan N min 1 faktorial. Untuk duduk berjajar, Pn sama dengan N faktorial. Nah, sekarang kita membahas rumus kombinasi. Rumus untuk kombinasi adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N min R faktorial. Peluang. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS, yaitu pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Nah, setelah kita membahas rumus, agar lebih mudah untuk dimengerti, kita akan membahas soal dari permutasi, kombinasi, dan peluang. Yang pertama, 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri, tidak bersamaan, banyaknya cara kedatangan keempat pejabat sebesar. Jawab, diketahui pejabat itu diandaikan N sama dengan 4. Dan disuruhnya diundang datang secara sendiri-sendiri, berarti sendiri-sendiri sama dengan 1. Permutasi R dari N adalah P1 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 min 1 faktorial. P sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa langsung kita coret. Ini kita coret saja. Jadi tinggal 4. Soal yang kedua. Sebuah tim sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain untuk tim tersebut. Jawab.
diketahui N-nya 5 menyatakan jumlah siswa yang dicalonkan dalam tim olahraga. Dan R-nya menyatakan jumlah siswa yang boleh jadi pemain utama. Jadi, P3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Ini langsung kita coret. Tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Terus kita membahas soal kombinasi. Dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti Jambrone Pramuka. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah N-nya itu banyaknya siswa yang akan dicalonkan untuk mengikuti Jambrone Pramuka. Dan R-nya itu yang akan dipilih, siswa yang akan dipilih mengikuti Jambrone Pramuka. Jadi, kombinasi 4 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial buka kurung 10 min 4 faktorial. Jadi, yang bisa kita coret saja untuk lebih memudahkan dalam menghitung. Ini dicoret 6 faktorial, kita coret ini juga. Jadi kita tinggal menghitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 5040 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi jawabannya 210. Nomor 2. Pada sebuah lingkaran terdapat 8 titik yang berbeda. Dengan menggunakan ke-8 titik tersebut, maka banyak tali busur yang dapat dibuat adalah, jawab, diketahui N-nya itu banyak titik lingkaran. R-nya tali busur yang dibuat dengan menghubungkan 2 titik. Ini kan ada kan, maka yang banyak tali busur. Bukan dengan 2 titik. Jadi, penyelesaiannya kombinasi 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial 8 min 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 faktorial buka kurung 6 faktorial. Karena ada yang bisa dicoret, kita coret. Coret. Jadi tinggal 8 kali 7 kali 6, 56 bagi 2 sama dengan 28. Contoh peluang. 1. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang mata dadu 6 yang keluar. Jawab. NS itu banyaknya
titik sampel. Kalau NA, titik sampel maksudnya mata dadu dalam ini kan cuma ada satunya, ada satu, mata dadu dua ada satu gitu. Terus rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 1 per 6. Yang kedua, sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil satu kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Diketahui NS sama dengan banyak titiknya sampel. Ini kelereng merah ada 4 ditambah kelereng biru ada 3, ditambah kelereng hijau ada 5 sama dengan 12. Terus kita diminta untuk tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Jadi kita ini 3. Karena jumlah kelereng biru ada 3. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 3 dibagi 12 sama dengan PA sama dengan 1 per 4. Itu saja yang bisa kita bahas untuk materi permutasi, kombinasi, dan peluang. Semoga bisa membantu dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.